Selanjutnya yakni tools of normative analysis atau alat analisis normatif. Nah, alat analisis normatif memaparkan tentang norma etika aturan keadilan dalam hal ini tidak mengedepankan angka, tapi mengedepankan apa yang seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini yang dibahas tentang kesejahteraan ekonomi atau welfare economics. Nah, ekonomi kesejahteraan merupakan kerangka yang digunakan oleh sebagian besar spesialis keuangan publik adalah yakni ekonomi kesejahteraan ini. Nah, ekonomi kesejahteraan ini merupakan cabang dari teori ekonomi yang berkaitan dengan keinginan sosial dari negara ekonomi alternatif. Nah, pengertian dari ekonomi kesejahteraan sendiri yakni merupakan studi tentang keinginan negara ekonomi alternatif. Nah, ekonomi kesejahteraan sendiri atau welfare economic didasarkan pada filosofi sosial individualistik. Nah, hal ini memberikan sedikit perhatian pada proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Nah, meskipun tools of normative analysis ini memberikan kerangka kerja yang koheren dan berguna untuk menganalisis kebijakan, ekonomi kesejahteraan tidak diterima secara universal, atau welfare ekonomi tersebut tidak diterima secara universal. Selanjutnya adalah alokasi Pareto. Alokasi yang efisien Pareto terjadi ketika tidak ada orang yang dapat menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Efisiensi Pareto mensyaratkan bahwa laju substitusi marginal setiap orang antara dua komoditas sama dengan laju transformasi marginal. Efisiensi Pareto adalah tolak ukur ekonomi tentang kinerja yang efisien untuk suatu perekonomian. Selanjutnya, fungsi kesejahteraan sosial merangkum preferensi masyarakat tentang kegunaan masing-masing anggotanya. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat digunakan untuk menemukan alokasi sumber daya yang memaksimalkan kesejahteraan sosial. Artinya bahwa fungsi kesejahteraan sosial ini digunakan untuk memaksimalkan sumber daya sebaik-baiknya demi kepentingan atau kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus dari alat analisis normatif, di mana di sini saya mengambil jurnal The Role of Government in Forest Certification, Normative Analysis Based on New Institutional Economics Theories. Ide untuk menetapkan mensertifikasi hutan telah dilakukan oleh kelompok kepentingan swasta yang ingin menciptakan instrumen untuk mengurangi tren penurunan global dalam kuantitas dan kualitas hutan. Selama bertahun-tahun, sejumlah besar sumber daya diinvestasikan oleh berbagai kelompok kepentingan serta pemerintah untuk mendefinisikan pengelolaan hutan yang baik atau social forest management atau manajemen hutan lestari, dan untuk mendirikan lembaga yang memungkinkan sertifikasi pengelolaan yang baik di unit atau wilayah pengelolaan tertentu. Perusahaan menjadi semakin tertarik dengan keuntungan pasar potensial yang dapat dihasilkan oleh skema semacam itu. Sertifikasi hutan dengan cepat menjadi program sertifikasi eko berbasis kinerja global. Namun demikian, kerusakan hutan secara global sebagian besar tetap tidak berubah. Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam jurnal ini untuk mempelajari peran pemerintah dalam situasi tertentu. Yang pertama, mengamati apa sebenarnya dilakukan pemerintah, dan analisis kedua yaitu tentang apa yang harus dilakukan pemerintah. Sertifikasi hutan merupakan
lembaga yang unsur intinya memberikan informasi tentang aspek kualitas dan kredibilitas. Sertifikasi hutan sebagaimana dipahami di sini adalah prosedur yang ditetapkan dan diakui yang mengarah pada penerbitan sertifikat berdasarkan penilaian independen dari pihak ketiga atas kualitas pengelolaan hutan dalam kaitannya dengan seperangkat persyaratan yang telah ditentukan atau kriteria. Peran pemerintah terkait dengan program sertifikasi hutan yang ada dan yang sedang berkembang terutama menyangkut dua aspek, yaitu pemerintah harus memastikan kesesuaian antara kegiatan yang sedang berlangsung dengan hukum dan kewajiban internasional. Kedua, pemerintah harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan aktif mereka dalam kaitannya dengan inisiatif swasta untuk memastikan efisiensi dan permainan yang adil, dan untuk mempromosikan tingkat kualitas layanan yang diinginkan dengan mendorong atau mendukung pengurangan upaya asimetri informasi di pasar. Dalam kasus di mana pemerintah adalah pemilik hutan, mereka juga harus mempertimbangkan sertifikasi hutan mereka oleh lembaga swasta. Pemerintah harus memastikan bahwa standar manajemen hutan lestari yang digunakan oleh program sertifikasi swasta mematuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Intinya adalah pendekatan berbasis ekonomi kelembagaan yang dilakukan atau digunakan dalam jurnal ini untuk mempelajari peran pemerintah dalam sertifikasi hutan, menunjukkan bahwa semua masalah utama yang terkait dalam sertifikasi dapat mengambil keuntungan dari sudut pandang ini, di mana pada pelaksanaannya sertifikasi yang dilakukan dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu, sehingga dapat merugikan pihak lain yang terkait karena sertifikasi yang tidak sesuai. Selanjutnya materi alat analisis positif. Nah, apa definisi dari alat analisis positif itu? Alat analisis positif yaitu menggambarkan berbagai fenomena ekonomi yang didasarkan pada fakta yang relevan dan analisis data yang objektif untuk membangun sebab akibat yang dapat membantu memastikan perkembangan teori ekonomi. Pada materi kali ini saya akan membahas alat yang digunakan ahli ekonomi untuk memperkirakan dampak program pemerintah terhadap perilaku individu. Misalnya, saya beri contoh mengenai pemerintah Indonesia yang mengenakan kuota terhadap impor beras yang berasal dari luar negeri. Nah, pertanyaannya, apa dampak pengenaan kuota impor tersebut terhadap para konsumen Indonesia dan dampak apa bagi para petani? Pertanyaan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan pertanyaan mengenai pemerintah Indonesia yang mengenakan kuota terhadap impor beras. Nah, itulah yang dimaksud dengan analisis positif. Kemudian slide selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai pernyataan analisis positif ekonomi. Yang pertama, layanan kesehatan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik. Nah, pernyataan ini berdasarkan fakta dan tidak memiliki penilaian yang menyertainya. Validitasnya dapat dibuktikan atau tidak terbukti dengan mempelajari pengeluaran perawatan kesehatan di mana pemerintah akan menyediakan perawatan kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi dengan cara efisien sehingga mampu menghasilkan produk dan jasa yang bernilai jual rendah ataupun murah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pengusaha tersebut bisa memperoleh laba yang maksimal dari pemanfaatan sumber daya yang efisien sehingga pendapatan perusahaan tersebut akan meningkat. Mereka yang terlibat dalam aktivitas ini termasuk pengusaha dan karyawan. Oleh karena itu, pendapatannya akan meningkat dan mereka pun akan menjadi kaya. Hal tersebut merupakan pernyataan analisis positif yang dapat diketahui fakta dan hubungan sebab akibatnya dengan mudah serta rasional.
Oke, slide selanjutnya peran dari teori ekonomi yaitu yang pertama, teori ekonomi menyarankan bahwa orang harus memaksimalkan utilitas dan akan mencakup faktor-faktor seperti tingkat upah itu sendiri. Saya misalkan Bapak A sedang bekerja di pasar dengan tingkat upah 10.000 per jam. Untuk setiap jam yang dihabiskan di waktu senggang, berarti Bapak A harus menyerahkan 10.000 dalam upah. Lah, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, Bapak A harus bekerja dengan menyerahkan waktu luangnya. Tetapi Bapak A juga harus bisa memaksimalkan utilitasnya. Karena dari pekerjaan yang didasarkan pada asumsi bahwa memaksimalkan utilitas adalah hipotesis kerja yang baik. Kemudian yang kedua yaitu efek pendapatan mengatakan bahwa jika waktu senggang adalah hal yang normal, para konsumen mengkonsumsi lebih sedikit barang sebagai penghasilan yang turun. Nah, berarti waktu senggang adalah jumlah konsumsi secara normal meningkat ketika pendapatan meningkat dan konsumsi berkurang ketika pendapatan juga berkurang. Tetapi kurangnya waktu senggang ini berarti harus lebih banyak pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan efek pendapatan. Hal itu menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara upah dengan jam kerja. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat analisis data menggunakan econometric statistik, yaitu membahas tentang studi eksperimental. Yang kedua, melakukan penelitian eksperimental. Dan yang ketiga, penelitian observasional. Yang pertama adalah studi eksperimental. Studi eksperimen adalah sebuah studi di mana peneliti dengan sengaja mengubah sebuah faktor atau lebih faktor pada suatu yang terkontrol dengan tujuan mempelajari pengaruh dari pengubahan faktor itu. Dalam epic studi eksperimen mengukur pengaruh suatu perlakuan atau intervensi pada populasi dengan membandingkan hasil-hasil perlakuan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pertama, kami membentuk kelompok pekerja perawat yang terdaftar dalam program pelatihan kerja dan kami mengukur gaji mereka. Lalu, kami kembali ke masa lalu dan menempatkan orang-orang yang sama dengan kelompok kontrol yang tidak terdaftar dalam program. Dan kami mengukur gaji mereka berikutnya. Dalam skenario ini, kelompok perawat kami terdaftar dari orang-orang yang sama dengan kelompok kontrol kami. Dengan kata lain, kelompok kontrol kami adalah kontrafaktual. Oleh karena itu, peningkatan dalam upah kelompok perawatan relatif terhadap upah kelompok kontrol yang dianggap sebagai akibat dari mengikuti program pelatihan. Dalam dunia tanpa perjalanan waktu yang tidak mungkin untuk menggunakan orang-orang yang sama untuk kelompok kontrol dan kelompok pengobatan. Untungnya ada alternatif baik bagi yang menggunakan studi eksperimental atau bisa dibilang acak, di mana ada subjek karena acak ditugaskan untuk kelompok perawatan atau kelompok kontrol. Dengan tugas acak, orang-orang di kelompok kontrol yang tidak bersama-sama dengan orang-orang yang kelompok perawatan. Akan tetapi, karena mereka memiliki karakteristik yang sama, seleksi ke dalam kelompok perawatan berada di luar kendali individu. Lebih kecil kemungkinan bahwa faktor lain dapat menyebabkan korelasi untuk penyebab. Studi eksperimental dianggap standar emas studi empiris karena potensi untuk menghilangkan prasangka yang sering digunakan dalam ilmu seperti kedokteran,
Misalnya, untuk menguji keefektifan obat, para peneliti dapat secara acak menunjukkan ke salah satu kelompok perawatan atau dalam hal ini mereka menerima perawatan obat atau kelompok pembanding. Bisa dibilang dalam hal ini mereka menerima placebo sebagai pengganti obat. Perbedaan apapun yang terlihat dalam situasi pengobatan mereka dapat disebabkan oleh obat dan bukan oleh perbedaan karakter lain. Selanjutnya, melakukan penelitian eksperimental. Peneliti eksperimental adalah peneliti di mana peneliti melakukan intervensi pada variabel sebab akan diteliti. Dalam sebuah penelitian eksperimental tentang dampak program kerja pada upah, langkah pertama adalah secara acak menetapkan contoh para pekerja untuk mendaftar atau tidak terdaftar dalam program tersebut. Jika kita mulai dengan sampel kecil pekerja, maka masih mungkin akan ada perbedaan dalam karakteristik pada mereka yang berada di kelompok kontrol dan kelompok perawatan. Namun, kita dapat mengatasi bahwa rata-rata karakteristik kedua kelompok sama. Kita dapat menguji asumsi. Dengan ini mengumpulkan data pada program karakteristik pekerja sebelum mereka ditugaskan untuk pengobatan. Kemudian membandingkan nilai rata-rata untuk memastikan tidak ada perbedaan di dua kelompok tersebut. Dengan tugas acak, kita tidak hanya mengharapkan kedua kelompok karakteristik yang diamati, seperti pendidikan, rata-rata sama. Kita juga mengharapkan karakteristik mereka yang belum diamati, seperti tingkat motivasi juga sama. Langkah terakhir adalah membandingkan upah rata-rata pada dua kelompok setelah anggota kelompok selesai pengobatan melalui program. Yang berikutnya adalah penelitian observasional. Penelitian observasional adalah penelitian di mana peneliti hanya melakukan observasi tanpa memberikan intervensi pada variabel yang akan diteliti. Misal, mengetahui dampak pengangguran pajak atas suplai tenaga kerja merupakan hal yang sangat menarik. Studi eksperimental tentang masalah ini bahkan membutuhkan acak dan untuk memotong pajak beberapa orang. Bahkan jika hal ini secara hukum dan politik, kita akan menghadapi masalah bahwa orang-orang dalam kelompok pemotongan pajak akan tahu bahwa mereka adalah bagian dari eksperimen. Dan ini bisa mempengaruhi perilaku mereka. Dalam keadaan seperti ini, para ekonom mengandalkan penelitian observasional yang menggunakan data yang ditaruh dengan mengamati dari berbagai sumber. Beberapa dikumpulkan oleh pengukur tanah seperti survei lewat telepon terhadap konsumen atau survei tulis yang diberikan oleh rumah tangga setiap 10 tahun sekali untuk sensus. Data observasional lainnya berasal dari catatan administrasi terhadap catatan sejarah kelahiran dan kematian, atau data pemerintah tentang kinerja ekonomi nasional. Ekonometrik adalah penggunaan statistik analisis data. Ekonometrik adalah penggunaan statistik analisis data ekonomi untuk memperkirakan hubungan sebab akibat. Secara khusus, ekonometrik menggunakan analisis regresi untuk memperkirakan hubungan antara kedua variabel dengan memegang faktor-faktor lain secara konstan. Dapat disimpulkan bahwa
teori ekonomi menjadi peran penting bagi para peneliti dengan pernyataan penelitian dan membantu mengisolasi variabel yang mungkin mempengaruhi perilaku tertentu. Karya empiris kemudian menguji apakah hubungan kausal antara kebijakan dan hasil yang disarankan oleh teori ini konstan dengan fenomena dunia nyata. Eksperimen acak adalah cara untuk membangun hubungan kausal antara kebijakan dan beberapa jenis perilaku. Tetapi tidak selalu jenis apakah hasil eksperimen dapat generalisasi pada konteks lain. Para peneliti ekonomi harus mengandalkan dan mengobservasional yang tidak dimiliki fitur acak lain dari eksperimen kontrol. Setiap studi akan berfokus pada pernyataan penelitian, mengandalkan asumsi model tertentu, dan akan menguji dampak pada sampel statistik dari seluruh populasi. Oleh karena itu, para peneliti akan membahas implikasi kebijakan yang sangat berbeda. Apakah kita harus meninggalkan semua harapan untuk belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi? Jelas tidak. Dalam banyak kasus, seseorang dapat merukunkan temuan-temuan empiris yang berbeda dan membuat gambar yang logis tentang fenomena yang sedang dibahas. Baik, slide selanjutnya adalah tentang studi kasus perusahaan kelapa sawit terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Keberadaan perusahaan perkebunan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Perusahaan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu dan untuk perbaikan sekolah seperti pembangunan kelas dan perbaikan kelas yang rusak. Perusahaan mengolah limbah dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Perubahan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan yaitu meningkatkan sarana ekonomi, meningkatkannya pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar desa maupun masyarakat pendatang. Masyarakat yang tinggal jauh dari perusahaan tidak mendapatkan dampak positif karena tidak ada perubahan yang terjadi pada masyarakat, kecuali masyarakat yang bekerja pada perusahaan dapat merasakan dampak dari perusahaan tersebut. Perusahaan memberikan bantuan pengobatan gratis pada mereka dan menyediakan fasilitas klinik kesehatan untuk para karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai public goods atau barang publik. Barang publik dalam ilmu ekonomi memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif, yang mana setiap orang tidak ada batasannya dalam menggunakannya. Contohnya seperti udara, matahari, cahaya, dan lain sebagainya. Barang publik tidak ada batasannya siapa penggunanya, dan sebisa mungkin seseorang dalam menggunakannya tanpa mengeluarkan biaya. Barang publik biasanya disediakan oleh pemerintah melalui hasil pajak atau pinjaman yang dilakukan pemerintah sendiri. Barang publik sempurna atau pure public goods biasanya disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama untuk seluruh masyarakat. Perbedaan barang pribadi dengan barang publik. Barang pribadi, setiap orang memiliki marginal rate of substitution atau MRS yang sama, tetapi mereka dapat mengkonsumsi dengan jumlah yang berbeda, sehingga permintaan dijumlahkan secara horizontal dengan jumlah yang berbeda, tetapi dengan harga yang sama, sehingga mereka dapat memutuskan berapa banyak jumlah yang mereka inginkan. Sedangkan dalam barang publik, seseorang dapat mengkonsumsi dengan jumlah yang sama, tetapi dengan marginal rate of substitution atau MRS yang berbeda.
sehingga permintaan dijumlahkan secara vertikal untuk mengetahui kuantitas yang sama dan mereka dapat memutuskan berapa harga yang harus mereka bayar. Barang publik berdasarkan penggunaannya ada dua sifat. Yang pertama, non-rivalry. Dalam penggunaan barang publik, berarti penggunaan satu konsumen terhadap barang tersebut tidak akan mempengaruhi kesempatan konsumen lain dalam mengkonsumsinya. Jadi, setiap orang yang memanfaatkan barang publik tidak akan mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contohnya, kita menikmati udara bersih dan sinar matahari. Begitupun dengan orang lain juga dapat memanfaatkannya. Yang kedua, non-excludable, yaitu barang publik yang tersedia tidak dapat dihalangi oleh siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Contohnya, masyarakat membayar pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Yang dapat menggunakan jasa kepolisian tidak terbatas orang yang membayar pajak saja, tetapi orang yang tidak membayar pajak juga dapat menggunakannya. Jadi, setiap orang dapat menggunakan manfaat dari barang tersebut. Jadi, dapat disimpulkan pure public goods atau barang publik sempurna apabila memiliki sifat kedua ini, yaitu secara absolut. Masalah yang sering melekat pada barang publik yaitu yang pertama, barang publik tidak akan pernah menghasilkan keuntungan untuk negara karena memiliki biaya produksi. Maka dari itu, barang publik harus memiliki nilai tambah untuk negara. Lalu yang kedua, konsep ekonomi yang selalu memikirkan keuntungan membuat barang publik tidak dapat diperoleh secara gratis. Lalu yang ketiga, bagaimana pemerintah bisa mengatakan barang publik tersebut barang gratis, yaitu ketika penghasilan negara mengandalkan pada sektor pajak yang dipungut. Cara mengatasi dan memastikan barang publik tetap tersedia yaitu yang pertama, perilaku setiap orang yang memiliki wewenang. Lalu yang kedua, mereka dapat mengubah perilaku sesuai dengan peraturan yang memihak kepada masyarakat sebagai warga negara. Lalu yang ketiga, memulihkan biaya ketersediaan barang dengan cara mengembalikan pajak penghasilan pada sektor lain. Perbedaan barang publik, barang semi publik, barang semi swasta, dan barang pribadi. Yang pertama, barang publik. Barang publik tidak boleh dan harus dikelola oleh pihak negara. Perbedaan barang publik, barang semi publik, barang semi swasta, dan barang pribadi. Yang pertama, barang publik. Barang publik secara khusus harus dikelola oleh negara dan tidak boleh sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta. Seperti contoh taman hutan, air bersih, udara, dan rumah sakit. Lalu barang semi publik seperti contoh hutan. Hutan tidak ada yang melarang untuk memanfaatkan hasil hutan, tetapi jika digunakan terus-menerus, maka hutan tersebut akan habis dan tidak bisa digunakan oleh generasi berikutnya. Lalu barang semi swasta, seperti contoh kita mengunduh atau mengambil jurnal dari perpustakaan negara. Banyak yang mengambil atau menjadikan jurnal tersebut sebagai bahan referensi. Yang terjadi adalah banyaknya judul yang sama karena mengambil satu jurnal yang sama. Lalu barang pribadi. Barang pribadi seperti contoh kita ingin membeli sepeda motor. Jadi kita harus memerlukan usaha, yaitu dengan cara kita memberikan sejumlah uang untuk menjadikan sepeda motor tersebut menjadi milik pribadi. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas tentang eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Menurut pendapat Rosen pada tahun 1988 menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika aktivitas satu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain. Hal ini terjadi di luar mekanisme pasar atau biasa disebut non-market mechanism.
Menurut pendapat Heman, tahun 1999 menyatakan bahwa eksternalitas merupakan biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak direfleksikan dalam harga. Nah, dari pendapat dari beberapa ahli, secara sederhana, eksternalitas dapat dipahami sebagai dampak atau pengaruh yang diakibatkan dari sebuah kegiatan di mana pengaruh tersebut akan berdampak pada pihak lain berupa dampak positif atau bahkan bisa berupa dampak negatif. Jenis-jenis eksternalitas ada dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Yang pertama kita akan membahas tentang eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan untuk eksternalitas negatif adalah dampak yang merugikan atau biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Dampak dari eksternalitas baik yang positif maupun negatif masing-masing dapat terjadi dalam dua kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Yang pertama adalah eksternalitas positif dari produksi. Mari kita sama-sama melihat kurva eksternalitas positif dari produksi. Keterangannya adalah P sama dengan harga, I sama dengan output, MSC adalah biaya sosial marginal, MSB adalah manfaat sosial marginal, MPC adalah biaya produksi marginal, dan MEC adalah biaya eksternalitas marginal. Lalu bagaimana eksternalitas ini dapat terjadi? Eksternalitas ini terjadi karena pengusaha menentukan equilibrium di mana marginal private cost sama dengan marginal private benefit, yang perpotongan kurva MPC sama dengan MPB pada kuantitas dan harga H1 dan P1. Sedangkan bagi masyarakat tidak ada eksternalitas cost yang terjadi atau kita sebut sebagai MEC. Malah sebaliknya terdapat eksternalitas benefit MEB, maka produksi seharusnya ditingkatkan. Pada posisi marginal cost benefit sama dengan marginal social cost, di mana tingkat keseimbangan bergeser ke perpotongan kurva MSB sama dengan MSC, yaitu pada kuantitas dan harga H2 dan P2. Jika ada eksternalitas positif, maka ada eksternalitas negatifnya. Bagaimana terjadi eksternalitas negatif dari segi produksi? Eksternalitas ini terjadi ketika suatu perusahaan dalam kegiatannya tidak akan memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak luar. Produsen hanya memikirkan biaya untuk menghasilkan barang atau jasa saja, tanpa memperhitungkan biaya marginal eksternal atau MEC seperti kerusakan lingkungan di dalam harga barangnya, sehingga garis MPC menjadi jauh lebih rendah dari MSC karena dampak eksternalitas negatifnya belum diperhitungkan oleh produsen di dalam harga barangnya. Maka memperhitungkan harga produksi dengan tingkat produksi pada titik equilibrium H1 P1, yaitu perpotongan kurva MPC dan MPB, di mana marginal private cost sama dengan marginal private benefit. Bila dalam produksi tersebut dampaknya adalah negatif, maka terdapat marginal external cost atau MEC, atau bisa dikatakan menimbulkan biaya bagi pihak ketiga yang muncul dari produksi lagi barang atau jasa, sehingga MEC lebih besar daripada 0, yang berarti marginal social cost lebih besar daripada marginal private cost, sehingga titik keseimbangan bergeser ke perpotongan kurva MSC dan kurva MSB. Produksi harus dikurangi agar tingkat efisien terjamin, yaitu pada titik kuantitas dan harga HE dan PE. Seperti halnya pada sisi produksi, pada sisi konsumsi juga ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Pada eksternalitas positif dalam konsumsi, pada penawaran suatu barang, keseimbangan terjadi pada titik di mana kurva marginal social cost atau MSC berhimpitan dengan kurva marginal private cost atau MPC dan memotong kurva marginal private benefit atau MPB. Pada titik kuantitatif dan harga HP dengan mengonsumsi barang tersebut, maka terdapat eksternalitas benefit yaitu MEB lebih dari 0, sehingga manfaat sosial yang dirasakan lebih besar daripada pribadi.
yang berarti marginal social benefit lebih besar dari marginal private benefit. Oleh karenanya, kurva MSB lebih besar daripada MPB. Sehingga untuk menjamin penggunaan alokasi sumber ekonomi yang optimal, maka terjadi pergeseran keseimbangan ke arah perpotongan antara kurva MSB dan MSC, yaitu di titik kuantitas dan harga H1 dan P1. Kemudian kita akan membahas tentang eksternalitas negatif dalam konsumsi. Digambarkan tidak adanya eksternalitas produksi, maka kurva MSC dan MPC adalah sama. Ketika terjadi dampak negatif, contohnya adalah konsumsi minuman alkohol, yaitu pada titik H1 dan P1, maka manfaat sosial dari konsumsi tersebut lebih kecil daripada manfaat pribadi, yaitu kurva MSB lebih kecil daripada MPB, sehingga penggunaan alokasi sumber ekonomi atau konsumsi bergeser pada perpotongan antara kurva MSB dan MSC, yaitu pada titik HE dan PE. Faktor-faktor penyebab eksternalitas. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dapat timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Keberadaan barang publik, sumber daya bersama, ketidaksempurnaan pasar, dan kegagalan pemerintah. Sejauh semua faktor ini tidak bisa ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisien ini tidak bisa dihindari. Untuk keberadaan barang publik. Barang publik yang berada di sekitar kita meliputi udara, air, dan lain-lain. Barang publik tidak diperjualbelikan sehingga tidak memiliki harga. Karena alasan itu, barang publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai insentif untuk melestarikannya. Masyarakat atau konsumen cenderung tidak peduli untuk menentukan harga sesungguhnya dari barang publik ini. Keadaan seperti itu mengakibatkan berkurangnya insentif untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kebijakan terhadap eksternalitas. Timbulnya eksternalitas sendiri akibat dari aktivitas manusia dengan tidak mengikuti sesuai prinsip-prinsip lingkungan. Kebijakan mengenai eksternalitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu kebijakan regulasi atau peraturan. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Dengan adanya regulasi, memaksa penghasil polusi untuk menguranginya yang dihasilkan dari industri tersebut, yaitu merupakan tanggung jawab pihak yang menghasilkan. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan dengan cara diberlakukannya pendekatan hukum dan kekuasaan terhadap pihak-pihak yang penyebab terjadi eksternalitas tersebut. Sebagai contoh, suatu perusahaan membuang limbah berbahaya ke sungai. Dalam mengatasi pembuangan limbah beracun tersebut, pemerintah dapat melakukan dengan menyatakan sebagai tindakan kriminal dan mengadilinya dengan menghukum tersangka. Dalam kasus ini, bukan hal yang mudah untuk merancang aturan-aturan yang baik dalam mengatasi menghilangkan eksternalitas. Pemerintah harus mengetahui perincian pihak-pihak dalam penggunaan teknologi yang alternatif untuk mengurangi eksternalitas. Tetapi dalam kenyataannya regulasi ini sulit untuk diterapkannya, karena pada kenyataan masalah polusi yang terjadi tidaklah selalu sederhana. Polusi merupakan efek samping yang tidak terelakkan dari kegiatan produksi. Kita tidak bisa menghapus polusi secara total, hanya bisa membatasi jumlah polusi hingga ambang tertentu, sehingga tidak akan terlalu merusak lingkungan, namun tidak juga menghalangi kegiatan produksi. Regulasi ini memiliki kelemahan, yaitu mewajibkan semua pabrik mengurangi polusinya dalam jumlah yang sama. Padahal penurunan sama rata bukan merupakan cara termurah menurunkan polusi. Ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk berbeda-beda.
2. Kebijakan pajak dan subsidi. Selain diterapkannya kebijakan dalam regulasi atau peraturan untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan berdasarkan dengan pendekatan pasar. Diterapkannya pemungutan pajak untuk mengatasi dampak dari akibat dari kegiatan yang menyebabkan eksternalitas negatif, dan diterapkannya pemberian subsidi sebagai insentif yang besar terhadap pemerintah terhadap perusahaan yang kegiatannya memberikan dampak eksternalitas positif. Para ekonom pada umumnya lebih menyukai memberikan pajak daripada pemberian subsidi untuk mengatasi permasalahan dampak yang diberikan, karena pajak dapat mengurangi dampak dengan biaya yang lebih rendah bagi masyarakat. Contoh, ketika ada perusahaan industri 2, pabrik besi dan kertas yang masing-masing membuat limbahnya sebesar 300 ton ke sungai setiap tahunnya. Dalam mengatasi hal tersebut, untuk menguranginya dengan cara regulasi, diterapkannya setiap pabrik untuk mengurangi limbah yang dibuang ke sungai menjadi sebesar 150 ton setiap tahunnya. Dengan cara pajak, diterapkannya setiap pabrik yang sebesar 500 juta setiap ton limbah yang dikeluarkan. Regulasi menentukan suatu tingkat dampaknya, sedangkan pajak akan memberikan kepada pabrik dalam ekonomi yang akan lebih baik untuk mengurangi dampaknya. Menurut Anda, solusi mana yang lebih baik dari kedua tersebut? Kebijakan antara regulasi dan pajak merupakan sama efektifnya dalam mengatasi eksternalitas. Dengan mengatur tingkat pajak sesuai, semakin tinggi pajak yang diberlakukannya, maka semakin sedikit dampak yang dikeluarkan. Tetapi ketika pajak yang terlalu tinggi, dikhawatirkan pabrik-pabrik akan mengalami tutup dan limbah yang dihasilkan akan menjadi nol. Contoh studi kasus tentang eksternalitas industri semen di Kabupaten Sukabumi. Industri PT Semen Siam Group yang terletak di Kabupaten Sukabumi merupakan industri semen yang baru berdiri di tahun 2015. Industri semen ini merupakan salah satu industri yang potensial di Kabupaten Sukabumi. Namun pada proses produksinya, industri ini memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap aktivitas ekonomi, baik dampak positif maupun dampak negatif. Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan dampak keuntungan bagi masyarakat, seperti memberikan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan. Namun di balik positif tersebut, keberadaan pabrik semen tersebut ternyata menimbulkan berbagai perusahaan sosial maupun lingkungan, menyebabkan kerusakan sungai yang diterima masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik tersebut. Hasil kuesioner menyebutkan bahwa 90 responden dari 99 menyatakan bahwa setelah berdirinya pabrik semen tersebut, sungai menjadi rusak. Sebelum berdirinya pabrik semen, masyarakat dapat menggunakan air di wilayah sekitar, misalnya dari sumur warga dan lain-lain. Namun setelah berdiri pabrik semen, masyarakat tidak bisa lagi menggunakan air kebutuhan sehari-hari. Air biasanya digunakan sehari-hari menjadi keruh. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 90,90% responden menyatakan air menjadi kotor, sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan air untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat terpaksa dikenakan biaya Rp60.000 per kepala keluarga per bulan. Dengan demikian dapat ketahui berapa biaya yang dikeluarkan per rumah tangga untuk mendapatkan air bersih dari pemerintah. Lingkungan yang tercemar tentu akan mempengaruhi sumber-sumber ekonomi yang harus dialihkan dari kegiatan produksi ke kegiatan lain, seperti kesehatan dan sebagainya. Usaha untuk mengurangi pencemaran akan memberikan manfaat yang sangat besar. Dengan begitu, perlunya adanya kebijakan terhadap eksternalitas ini agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.